Heeh. Ya. Nah, oke, sip. Akhirnya bisa juga. Selamat. Oke, selamat pagi. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Sehat selalu dan semangat selalu semuanya. Hari ini istimewa sekali Mas Yudi datang lagi untuk berbagi dengan kita tentang banyak hal ya. Ini tadi Mas Yudi menyampaikan, Mas Yudi Widiantoro ini adalah founder dari Yoga Gembira ya. Terima kasih Mas Yudi untuk kehadirannya dan kesediaannya untuk beryoga membimbing kami semuanya. Hari ini kita akan beryoga selama sekitar 1 jam, tapi sebelumnya tadi Mas Yudi menyampaikan akan memberikan kultum dulu ya, kita pemanasan kultum dulu tentang hubungan antara yoga dengan filosofi Jawa ya, Mas Yudi ya. Oke. Baik teman-teman, jadi kita akan mendengarkan dulu kultum dari Mas Yudi, kemudian nanti kita yoga dan nanti ada sekitar 15-20 menit untuk kita berdiskusi bersama-sama tanya jawab macam-macam. Boleh silahkan, ada Mas Yudi, ada Ode, ada Mbak Ningrum, ada Mas Patah, wah pokoknya luar biasa nanti narasumbernya. Monggo langsung saja Mas Yudi, silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan pada Kakama Yoga yang membolehkan saya. Interupsi sebentar, Mas Yudi, interupsi sebentar bisa? Interupsi sebentar bisa? Oh iya. Teknis ini. Teknis. Saya mute all dulu semua, bentar. Saya mute all dulu semua. Ini caranya. sorry. Tolong dibantu co-host, di mute all semua dulu. Terus nanti, nah sekarang sudah mute all semua ya. Silakan monggo Mas Yudi di unmute dulu mic-nya, terus lanjut. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan pada Kagama Yoga yang mempersilahkan saya untuk berbagi yoga di sini. Sebelum kita nanti praktek bersama-sama asana pranayama, saya sedikit mau sharing. Saya lihat-lihat ternyata ada paralel atau kesamaan antara filosofi yoga dengan filosofi Jawa. Jadi di dalam level ilmu Jawa, kita mengenal adanya kanoman, kanuragan, kadonyan, kasepuan, dan kasempurnan. Seperti di gambar ini. Ya, ini ternyata ada paralel dengan filosofi yoga. Ya. Saya nggak bisa share screen ini ya. Ini lihat paralelisasinya juga. Kalau di dalam level ilmu Jawa ini ada kanoman, kanuragan, sampai nanti kasepuhan. Di dalam yoga, filosofi yoga ada yama, niyama, asana. Nah, dan pranayama, asana pranayama bisa dipadankan dengan kanuragan karena ada hubungannya juga dengan olah tubuh, olah laku dalam menuju kesempurnaan. Jadi di dalam yoga ini, di dalam filosofi Jawa ada olah fisik, kanuragan, seperti yang bisa dimaknai sebagai purifikasi, pemurnian diri. Jadi kalau di laku Jawa ada seperti puasa segala, ya, atau juga olah tubuh seperti latihan silat segala. Di ilmu Jawa ini kanuragan, di yoga asana pranayama bisa dimaknai seperti begini. Nanti sebentar lagi kita praktekkan. Nah, sekarang sebelum kita latihan asana, kita mau mempraktekkan juga namanya
latihan pernafasan atau pranayama. Ini yang tadi disebut padanya sama dengan kanuragan. Nah, di dalam pranayama, sifat latihan pernafasan ini ada dua sifatnya. Satu yang menghangatkan, satu yang mendinginkan. Latihan-latihan menghangatkan biasa dilakukan ketika mau mulai latihan memulai. Sementara kalau yang mendinginkan dilakukan di akhir sesi. Nah, yang menghangatkan atau energizing ini seperti kepala bati dan sebagainya. Tapi ini ada hubungannya juga dengan saraf simpatetik, di mana bisa dikatakan ini karena sifatnya hangat, bisa dikatakan ini membunuh kuman atau virus yang ada di tubuh kita. Jadi sifat nafas ini selain menghidupkan, tapi juga menyembuhkan. Nah, ini sifat dari nafas. Kita praktekkan ini, pranayama. Prana bisa dibilang artinya dalam bahasa Sanskrit sebagai udara, energi, hidup. Ayama memperpanjang, memperdalam, menguatkan. Mari kita latihan pranayama. Tapi sebelumnya ambil sikap dulu sebagai check-in. Check-in. Mulai kita menyadari kebertubuhan kita, jadi merogoh nubuh ini dengan merasakan panggul kita yang bersentuhan dengan lantai. Mulai juga menyadari t-shirt, celana yang bersentuhan dengan kulit kita. Ya, di depan kita ada layar baik handphone ataupun laptop ini, gunakanlah seperti cermin untuk melihat diri kita sendiri. Kita menghadirkan diri kita ini utuh penuh, 100% saat ini dan di sini. Check-in ke dalam diri kita. Amati diri kita. Dari pengamatan pada diri kita ini akan timbullah relasi, hubungan yang akrab. Mulailah kita pelan-pelan tutup matanya atau buka sedikit. Mulailah tanpa upaya kita mengamati nafas yang masuk dan keluar. Nafas bisa kita kenali lewat dua pintu. Pintu pertama lewat sentuhan, seperti udara yang menyentuh dedaunan akan terjadi gerakan, dan nafas juga bisa dikenali lewat gerakan, lewat kembang kempis perutnya, atau lewat sentuhan yang masuk ke lubang hidung. Ikuti secara konsisten ini. Kalau objek di pikiran kita berganti dari pengamatan pada nafas, tarik lagi ke nafas. Lihat juga hubungan dengan pikiran dan nafas ini. Biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran juga akan lebih tenang.
masih dalam kondisi ini. Sekarang pelan-pelan kita sedikit memberi perhatian lebih banyak di buang nafas, khususnya di area panggul dan perut bawah. Pelan-pelan kita mulai latih, mengerahkan segala upaya perhatian pada bagian tubuh kita dan nafas. Kita lokalisir di area panggul dan perut bawah. Ketika buang nafas, rasakan gerakan otot-otot panggul dan otot perutnya. Ya, itu nggak apa-apa. Buang nafas, rasa kedua tulang perutnya ditarik ke dalam, ke tengah, ditutup anusnya, dan tarik besar ke dalam. Tarik nafas, rilis, kendur, buang, mulai rasakan kontraksinya. Buang, kontraksi, tarik besar ke dalam. Tarik nafas, rilis, buang, kontraksi. Ini nafasnya pendek, seperti sehari-hari atau seperti biasa, normal dan natural. Hanya intensitasnya yang ditingkatkan. Kembali ke filosofi Jawa, kanuragan, latihan-latihan kanuragan, laku kanuragan ini kemudian untuk purifikasi, pembersihan diri, tapi juga sebagai jembatan untuk yang lebih dalam menuju ke kejiwaannya. Lakukan 2 atau 3 putaran lagi dengan kesadaran penuh. Seperti kita memakai sabuk karate atau silat, tariknya dari punggung belakang, buang bagian bawah, buang, lingkarkan pinggangnya, diikat pusarnya. Dan pelan-pelan dengan lembut buka matanya. Sekarang kita nafasnya lebih panjang, lebih dalam. Oke, letakkan tangan, jari-jari tangan ini di rusuknya. Bisa digunakan tunjuk dan jari ibu jarinya dirusuk, merasakan nafas lebih panjang dan hubungannya juga dengan badan kita sendiri. Oke, rasakan ketika tarik ini melebar ke samping. Rusuknya bergerak ke samping. Ketika buang, lagi seperti pakai korset. Buang. Jadi perut atas masuk, perut bawah lebih masuk. Nafasnya lebih panjang. Kayak dikompres, rusuknya, tarik, rilis, mengembang. Buang, kontraksi, kompres. Nafasnya lebih panjang. Kalau tadi misalnya 1 atau 2, sekarang bisa 3. Tarik, 1, 2, 3, buang, 3, 2, 1. Jangan lupa juga, mulai kita merasakan tubuh kita akan terasa mungkin lebih hangat, lebih panas badan kita seiring dengan latihan nafas ini. Wah, meskipun panas, tapi perhatikan juga gerak-gerik pikiran kita. Biasanya dengan nafas lebih ritmis, pikiran juga akan lebih tenang. Jadi, perhatikan hubungan body, mind, dan pikiran dan nafas. Rasakan, kita tingkatkan sensitivitas kita, buatlah di kulit ini ada pori-porinya, pori-pori ini untuk melihat ke dalam diri kita. Oke, pelan-pelan turunkan, relax, 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 relax. Ini misalnya tadi 2 atau 3 hitungan, sekarang jauh lebih panjang sampai ke
leher sampai tidak lagi udara ditarik. Jadi dalam sutra yang menyebutkan tentang pranayama ini ada di sutra nomor 249. Oke, perhatikan ini ya. Perhatikan pikiran mengikuti nafas. Sebelum buang nafas, perhatikan ada titik di antara tarik dan buang. Perhatikan itu. Ya. Kita mulai turunkan tangannya. Jadi di dalam bab tentang pranayama ini ada tarik, tahan, dan buang. Oke, kita praktekkan ini. Jadi seperti segitiga nanti. Ya. Tarik, tahan, dan buang. Kita mulai tahannya dari yang pendek dulu sampai kemudian nanti bertambah tahan nafasnya lebih panjang. Kita lakukan sama-sama. Normal dulu nafasnya. Tarik, buang, kontraksi. Perut masuk. Mulai tarik nafas. Tarik, 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 tahan, 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 dan buang. Arahkan ke bawah pusar. Buang, 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 buang. Dan relax. Relax, 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 relax. Cek leher, rahang, muka, relax. Kembali rasakan tubuh kita sendiri, rasa-rasa yang timbul ini lebih hangat, lebih panas, dan juga mungkin ada rasa tidak nyamanan di bagian tubuh kita. Sadari itu, kita ulangi satu putaran lagi dengan kesadaran penuh. Siap-siap, ancang-ancang, tarik, buang kontraksi, panggul dan perut bawahnya. Mulai tarik nafas, tarik, lakukan dengan pelan, lembut, dan dalam. Dan tahan, 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 dan buang. Pelan, lembut, dan dalam. Buang, 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 buang. Dan relax, 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 completely relax. Sekarang kita hubungkan nafas ini dengan gerakan. Oke, masukin jari-jari tangannya sampai ke yang paling atas dari dada kita, letakkan di bawah dagunya. Ya. Buang nafas, turunkan sikunya, bertemu siku ke siku, buang. Pusar masuk. Tarik nafas, tengadah, angkat sikunya ke atas. Tarik nafas, ini nafas jauh lebih panjang. Dan buang pelan-pelan, turunkan. Kembali pandangannya lurus. Oke. Oke, sekarang tarik nafas, angkat tangannya, bentangkan seperti kaktus posisi tangannya. Oke, buang, silangkan lengan-lengannya. Tapak tangan sering bertemu. Seperti pakai stretching, tarik pusar ke dada, angkat juga sikunya dan tengadah, tarik. Ya, buat siku ini seperti pisau, tusuk pusarnya dengan pisaunya. Merunduk, menunduk. Ya, lihat ke bawah. Kemudian antara siku dan siku lengannya saling tolak. Sehingga akan terasa di pundak atasnya. Buang, pusar, masuk. Buang, pusar, masuk. Tusuk pusarnya makin masuk, makin masuk. Ketika tarik nafas, mulai angkat, cabut pisaunya, dan rilis lengannya. Ingat tadi, kedudukan lengannya, kaitannya, sekarang ganti kaitannya. Ganti, lagi tarik, angkat sikunya, tengadah, lihat ke atas, tarik. Buang, tusuk pusarnya dengan sikunya. Menunduk, bertahan di bawah. Dengan tidak melupakan ketika tarik pusarnya masuk.
Kemudian siku dan kusinya saling tolak, saling berlawanan. Rasakan di pundaknya. Buang, suck your stomach in, pusar masuk. Engage core-nya, dan tarik, angkat, cabut. Dan rilis tangannya. Oke, sekarang letakkan tangannya di belakang, sedikit di bawah panggulnya. Pelan-pelan angkat, tarik nafas, ya, sedikit twist. Putar ke kanan, letakkan telapak tangan kiri di atas lutut kanan, ujung jari tangan kanan di satu jengkal di belakang bokongnya. Jadi tidak terlalu condong ke belakang atau juga ke depan. Tarik nafas, dorong kepala ke atas, buang perut pusar masuk, pertahankan kedua tulang duduk tetap di lantai. Buang twist ke kanan. Tekuk kedua sikunya sedikit, buang perut masuk, putar badannya ke kanan. Sampai dadanya menghadap ke dinding samping, pandangannya menghadap ke belakang, dagunya di atas bahu. Buang pusar masuk, twist. Tarik, dorong kepala, buang perut masuk, pelintir lagi. Rasakan otot dada kanannya bergerak keluar. Rasakan kerja otot-ototnya. 3, buang perut masuk lagi. 2, 1, kembali angkat tangannya, tarik ke atas, tarik, buang, putar ke kiri. Ganti sisinya, letakkan telapak tangan kanan di atas lutut kiri, buang perut masuk, pelintir lagi. Rasakan otot dada kirinya bergerak keluar. Cek bau kiri kanan, usahakan sama tingginya, sejajar dengan garis horizontal. Sementara tulang ekor, tulang punggung, ubun-ubun lurus. Vertikal. 4, 3, 2, 1, pelan-pelan kembali. Angkat, buang, turunkan. Mata sejenak, kembali rasakan tubuh kita. Rasakan perubahan-perubahan kecil di tubuh kita. Mungkin badan lebih hangat. Oke, pertahankan ini. Dada terangkat seperti membusung, tidak membungkuk. Oke, sekarang tetap tahan ini. Sekarang ya, tekuk lututnya, dekatkan lututnya, tekuk, letakkan jari tangan di belakang, tidak membungkuk. Siap, condongkan badannya sedikit ke belakang, ya, dan angkat kedua kakinya. Tidak membungkuk, tahankan tidak membungkuk. Usahakan tungkai bawah ini sejajar dengan lantai dan kalau bisa lepas tangannya. Buang pusar masuk. Buang pusar masuk. Buang pusar masuk. Oke, sekarang silangkan kedua kakinya. Letakkan tangannya di lantai bagian depan. Kemudian mundur kedua kakinya ke belakang menuju downward dog. Tekan dadanya ke celah-celah paha. Sampai telapak tangan, pundak, bahunya, dan pinggangnya lurus satu garis. Tekuk kedua lututnya, makin dekat perutnya ke pahanya. Pandangannya sekarang di antara telapak kakinya. Oke, tanpa koles bahunya, pelan-pelan sambil luruskan kakinya, dorong lebih tinggi panggulnya. Sekarang, seperti mengayuh sepeda. Tekuk lutut kanannya, tekan tumit kirinya. Terus berjalan seperti mengayuh sepeda. Buang perut masuk. Buang perut masuk. Usahakan pundak bahunya tidak menjadi membungkuk. Sekarang maju kedua kaki kanannya, letakkan di sisi luar telapak tangan kanannya. Oke. Turunkan lutut kirinya. Turunkan lutut kirinya.
Bergerak telapak tangan kirinya ke arah tengah. Dan tangan kanannya letakkan di lutut paha kanannya. Pelintir lagi dadanya, perutnya. Twist ke kanan. Buang perut masuk, pelintir lagi. Panahnya sedikit ke atas. Buang perut masuk. Kalau bisa, kalau mampu, bisa bawa tangannya ke belakang, tekuk lutut kirinya, dan tangkap telapak kaki kanannya. Akan terasa di otot quadriceps kirinya. Pelintir. Ya, tahan situ. 4, 3, 2, 1. Kembali pandangannya ke bawah, turunkan kakinya, turunkan tangannya, lurus kembali tangannya ke posisi semula, luruskan kaki belakang, mundur kaki kanannya, kembali downward dog. Sekarang ganti kiri yang ke depan, letakkan telapak kaki kirinya di sisi luar telapak tangan kirinya, turunkan lutut kanannya, bergerak sedikit telapak tangan kanannya ke arah tengah dari matpasnya, dan dorong lutut paha kirinya ke samping luar kiri. Jadi pandangannya ke dinding belakang. Buang perut masuk. Bisa dilanjutkan atau bertahan di sini. Ya, bawa tangan kiri ke belakang, tekuk lutut kanannya dan tangkap telapak kaki kanannya. Dan seperti tendang ke belakang. Rasakan di otot quadriceps atau paha depan kanannya. Dan juga rongga dada semakin membesar, semakin mengembang. 3, 2, 1, pelan-pelan rilis, kembali turunkan tangannya. Ya, luruskan kaki belakang, mundur kaki kiri ke belakang, kembali downward dog. Tekan dada ke celah-celah paha. Kembali bergoyang, berjalan seperti mengayuh sepeda. Terus berjalan. Sekarang angkat kaki kanannya, relax dog. Ya, maju kaki kanannya, letakkan di sisi dalam telapak tangan. Oke, turunkan tumit kirinya ke lantai seperti orang memanah. Angkat tangan kirinya ke belakang. Tekuk lutut kanannya, angkat tangan kanannya. Warrior 2. Nah, sini. Cek bau kiri, bau kanan. Satu garis horizontal. Tulang ekor, tulang punggung lurus. Ya, mundur sedikit kaki belakangnya. Lanjutkan, putar telapak tangan menghadap ke atas, bawa ke belakang tanpa bergerak lutut kirinya. Sementara tangan kirinya lingkarkan ke belakang, raih paha kanannya. Ya, step ke belakang. Dia akan terasa step dari lutut, paha, pinggang, rusuk-rusuk sampingnya sampai ke belakang. 3, 2, 1, lanjutkan. Bawa tangan kanannya sejajar dengan tungkai bawahnya. Ayun tangan kirinya, sejajarkan dengan leher kupingnya. Ya, putar wajahnya, bawa dagunya ke dekat ketiaknya. Ya. Bokong kanan dorong ke depan, paha kiri dorong ke belakang. 3, 2, 1. Angkat kembali tanpa menggunakan lututnya. Kembali warrior 2. Ya, angkat tumit kirinya, turunkan tangan kirinya ke lantai. Mundur kaki kanan, kembali downward dog. Tahan seperti itu. Terus lagi, goyangkan kakinya seperti mengayuh sepeda. Sekarang ganti sisinya. Tadi sisi kanan, sekarang kaki kirinya, angkat kaki kirinya, melangkah ke depan. Ambil sisi dalamnya, letakkan tumit kanan di lantai, angkat tangan kanan seperti orang memanah, bawa ke belakang, angkat tangan kirinya. Sejajarkan dengan garis horizontal bahu kiri, bahu kanan. Buang, perut masuk, bokong ke lantai, bokong kiri dorong ke depan, paha kanan dorong ke belakang. Hingga kuda-kudanya kokoh, mantap. Putar telapak tangan hadap kiri ke atas, bawa ke belakang. Sebentar tangan kanan lingkarkan ke belakang, raih paha kirinya dari belakang. Tahan situ. Ya.
4. Buang perut masuk, bokong ke lantai. Tulang ekornya dimasukkan ke dalam, sehingga otot perutnya kuat. 3, 2, 1, lepas. Lanjutkan, telapak tangan kiri, lengannya sejajar dengan tungkai di bawah. Ayun tangan kanannya, sejajarkan leher kupingnya. Jadi, ini siku-siku, tahan dulu situ. 4, 3, 2, 1, angkat tangan kanannya kembali ke warrior 2. Perhatikan kaki yang belakang, angkat tumitnya, turunkan tangan kanannya ke lantai, dan kirinya mundur kaki belakang ke belakang dan downward. Bertahan di sini. Ya. Telapak tangannya seperti dilem ke lantai, ke matasnya, angkat tumitnya, angkat bokongnya, lihat ke depan, melangkah kedua kaki ke depan. Ya, sejajarkan dengan telapak tangannya, telapak tangan di depan telapak kaki kiri, telapak kakinya. Tekuk sedikit lututnya, rendahkan bokongnya, biarkan tangan, bahu, leher, kepala seperti menggantung. Buang, tarik pusar ke dalam, angkat badannya seruas demi seruas. Tarik, 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 tarik. Perhatikan bahunya, angkat bahunya ke kupingnya, putar ke belakang dan turunkan. Ya, ke situ. Tutup matanya sejenak. Kembali merasakan sensasi yang timbul di tubuh kita. Sekarang kita lakukan sun salutation yang klasik. Oke, normal dulu nafasnya. Mulai kita merasakan telapak kaki kita yang bersentuhan dengan lantai. Rasakan sentuhan telapak kaki dengan lantai. Rasakan pisit yang menyentuh kulit kita. Dengan normal, nafasnya, tarik nafas. Dengan lembut, buka matanya, bawa tangan ke dada. Tarik nafas, angkat tangannya, keduanya, sedikit condongkan ke belakang, sampai telapak tangan, muka, dada menghadap ke atas. Tutup tulang ekornya ke dalam. Turunkan seluruhnya, buang. Mundur kaki kanan ke belakang, ekor kupingnya, panjangan tulangnya dengan mengangkat dadanya, angkat dagunya. Telapak tangan flat, mundur kiri ke belakang, plank, tarik nafas sini, buang nafas, lutut, dada, dagunya ke lantai, buang. Tekan tulang ekor ke lantai, poin jari kaki belakang naik, kobra. Cek baunya, usahakan jauh dari kuping. Kanannya ke atas. Angkat otot perutnya dari lantai, jari kaki ditekuk, dorong bokong tinggi ke langit-langit. Tekan dada ke celapa. Maju kaki kanan ke depan, di sisi dalam, angkat dadanya, luruskan kaki belakangnya. Ikuti kiri ke depan, tundukkan kepala, lihat ke belakang, buang nafas. Angkat seluruh badannya, tarik, cenderungkan ke belakang, dorong bokong ke depan, tulang ekor masuk. Temukan tangan di atas bahu depan dada, buang nafas. Tutup matanya sejenak, kembali merasakan sensasi yang timbul di tubuh kita seiring dengan latihan ini. Ada perubahan kecil, mungkin lebih hangat, lebih panas badannya. Siap-siap untuk putaran kedua. Dengan lembut buka matanya, buang nafas. Perhatiannya di area dada, jantungnya. Seperti kita ketika buang nafas, seperti memancarkan cinta, kasih sayang, persahabatan, buang nafas. Tarik nafas, angkat tangannya, cenderungkan ke belakang. Turunkan seluruh badannya, buang. Sekarang ganti kiri yang ke belakang. Ya, angkat dadanya, angkat dagunya, lihat ke atas, tarik nafas, pandangannya di titik antara dua matanya, Ajna Chakra. Mundur kaki kanan ke belakang, plank. Fokus pikiran kita di bawah pusarnya, Swadhisthana Chakra. Tarik nafas sini, buang.
lutut, dada, dagu ke lantai, buang nafas. Pandangannya di tulang ekor, mula dada cakra, tekan tulang ekor naik kobra. Di ubun-ubun kepala atasnya, sastra cakra, spiritual cakra. Angkat otot perutnya, tekuk lutut jari-jarinya, dorong bokong di downward dog, konsentrasi di bawah pusar. Kembali Swadhisthana Cahaya. Maju kiri ke depan. Angkat dadanya di mata ketiga. Ikuti kanan-kanan, tunjukkan balik ke belakang di solar plexusnya. Angkat seluruh badannya, naik, tarik di leher tenggorokannya, dan bawa tangan ke dada. Kembali fokus pikiran kita di heart chakra. Heart chakra. Tunjukkan lihat ke dalam, tutup matanya. Rasakan juga degup jantungnya. Jadi dengan latihan ini mungkin degup jantungnya meningkat. Siap putaran berikutnya. Tarik nafas dengan mulut, buka matanya, buang nafas di jantungnya. Tarik nafas di tenggorokannya. Buang, turunkan di ulu hatinya. Mundur kanan ke belakang, lihat ke atas, downward dog. Kiri ke belakang, plank. Di bawah pusat, tarik nafas, lutut, dada, dagu ke lantai. Naik kobra. Downward dog. Maju kanan ke depan, lihat ke atas, tarik nafas, ikuti kiri ke depan, tundukkan kepala, lihat ke belakang. Naik, angkat tubuhnya, tolongkan sedikit ke belakang. Angkat di atas bak depan dada, buang nafas. Matanya kembali merasakan tubuh ini. Normal nafasnya. Oke, sekarang ya, sedikit buka lebih lebar kakinya. Ya. Letakkan tangan ini di pinggang atau bokongnya. Kita merilis tension di psoas. Ya, di otot saraf psoasnya. Ya, dengan tangan rasakan kerja otot-otot di bokongnya, dorong ke depan. Sementara seperti stretching, tarik pusar ke dada. Ya, drop badannya ke belakang. Di sini, sebentar. Rasakan bokongnya ini mulai mengeras otot-ototnya, mengencang, dan pelan-pelan kembali. Masih tangan di pinggang atau bokongnya seperti dipelintir setir ke kanan. Lagi dorong. Sampai lihat ke belakang, sampai dagunya di atas bahu. Hingga rasakan otot spine, tulang punggungnya, otot kulit seperti diperas. Dan pelan-pelan kembali tarik nafas. Ganti sisinya. Putar ke kiri, dorong bokongnya. Ya, perhatikan di dalamnya ada psoas yang menghubungkan antara tulang punggung, panggul, dan kaki. Ya. Ketegangan, stres itu karena otot-otot psoasnya tegang. Kita sekarang merilis ketegangan itu dan pelan-pelan kembali. Ya. Sekarang buka kakinya lebih lebar. Ya. Bayangkan di matras ini ada garis tengahnya. Lihat ke bawah. Biarkan tangannya menjuntai. Ya. Usahakan tulang punggung sampai tulang ekor dan tulang lehernya sejajar dengan garis tengah imajinernya. Sekarang bokong dan paha depan dorong ke belakang. Sementara dorong dadanya ke depan, angkat dadanya. Ya, pandangannya lurus. Tahan sebentar di sini. Setelah memanjang, jadi tulang punggungnya seperti meja. Kalau lihat dari samping, sekarang pelan-pelan lihat ke bawah, netralkan leher kepalanya. Geser telapak tangan kiri ke tengah, ke garis tengah imajiner. Angkat tangan kanannya ke atas. Lihat ke atas. Kalau lihat dari atas, tulang ekor, tulang punggung, leher tetap sejajar dengan garis tengah imajinernya tadi. Twist.
Buang, dada kanan bawa ke belakang lagi. Misalnya dada kiri dorong ke depan. Melintir lagi tulang punya. Otot dada juga buang, turunkan, lihat ke bawah. Ganti, geser telapak tangan kanan ke tengah, ke bawah hidung atau ya, angkat tangan kirinya. Otot dada kebuka. Sementara tulang punggungnya tetap lurus. Buang perut masuk, melintir lagi. Lurus tetap sesuai dengan curve-nya. 3, 2, 1, pelan-pelan turunkan, tundukkan kepala lihat ke bawah, dan pelan-pelan turunkan lututnya. Turunkan lututnya, keduanya. Kira-kira dibuka sebesar kepala. Kita melakukan pelintiran. Ya, bisa di sini, di pinggang. Yang penting usahakan pahanya tegak. Ya, postur onta. Ya, dorong tulang ekornya masukkan ke celah paha. Sekarang pindahin tangannya ke belakang pahanya. Drop lagi. Lebih rendah lagi. Kalau bisa sekarang letakkan telapak tangannya di tumitnya. Oke, sekarang kita flow melakukan bergerak di sini. Angkat tangan kanannya, putar dari kiri. Ke arah kiri, putar ke arah kanan. Letakkan telapak tangan di tumit kanan, putar tangannya ke belakang sampai menyentuh tumit kirinya. Sekarang ganti putarannya, angkat telapak tangan kiri, putar ke kanan, angkat tangan kanannya, putar badannya belakang. Letakkan telapak tangannya yang kanan di tumitnya. Itu putarannya. Oke, sekarang lakukan 2 atau 3 putaran lagi. Lakukan dengan kesadaran penuh. Ya, lakukan masing-masing. Ya, ini bisa diarahkan. Ya, ya. Putar. Terus mengalir. Rasakan aliran energi di badan kita. Rasakan juga efek dan kerja otot-otot di tubuh kita. 1 putaran lagi. Oke, kalau sudah, seperti diangkat dadanya. Biarkan kepalanya tetap ke belakang. Di atas baru luruskan. Sekarang, ya, poin jari kaki ke belakang. Child pose. Jari bertemu, lutut buka, child pose. Ya. Oke, pelan-pelan tarik telapak tangannya ke arah dada, samping dada, dan tekan telapak tangannya ke lantai, angkat badannya, kembali tarik. Dekatkan lututnya. Sejenak hening dulu sejenak ke sini, angkat bahunya, putar ke belakang, dan turunkan. Lagi rasakan tubuh kita, sensasi yang timbul di tubuh kita. Seperti kita memasukkan tiang pancang, tubuh kita seluruhnya, melewati bahu, melewati pinggang, dan ke lantai, sehingga kokoh. Rasakan bokongnya ini firm, ototnya, tulangnya. Sementara tulang punggung tegak, leher kepala tetap ringan. Kembali rasakan, meskipun tubuh kita panas, hangat, tapi kepala tetap dingin. Oke, sekarang ada beberapa opsi. Kita lakukan inversion. Saya akan contohkan dolphin, sementara anak Mbak Nirum akan lakukan headstand. Jadi teman-teman bisa melihat keduanya. Kalau seandainya belum bisa headstand,
bisa ikuti saya. Kalau sudah bisa attend, bisa sama-sama mengikuti anak Mbak. Oke, silakan. Ya, perhatikan ini. Ya, terus langsung. Ya, ini kedudukan jari-jarinya dimasukkan. Kemudian seperti ya, ini bahunya seperti di wrap. Oke, ini nanti yang akan dilantai. Dari sikunya dorong ke pergelangan tangannya, dikokoh. Ya, kokoh ini, ya. Ini kalau ada tembok lurus. Ini di lantai, kemudian letakkan di lantainya. Leher kepala tetap bahu tetap jauh dari kuping sehingga lehernya seperti digantung, rileks. Dan di sini dorong bokong tinggi. Buatlah yang dolphin, buatlah langit-langit sebagai orientasi dari tulang punggungnya. Ya, panggul belakang, tangan belakang, dorong ke langitnya. Ya, lurus. Ya, kaki tetap aktif. Jadi mengurangi tension, tegangan di leher atau bahunya. Ya, bokong ke belakang, dorong ke punggungnya. Sambil diingat-ingat lamanya, kita melakukan ini. Karena setelah kita melakukan inversionnya, oke, pelan-pelan turun. Jangan buru-buru diangkat kepalanya, lakukan kembali child pose. Kalau tadi 2 atau 3 menit, sekarang lakukan lamanya sama, durasinya sama. Ketika kita melakukan inversionnya, kebalikannya, counter pose-nya di dalam shoulder stand. Ya, ke tangan bahunya jauh dari kuping, angkat. Ya. Viparita Karani dulu. Lagi, dorong belakang, dorong ke tumitnya. Kaki tetap aktif. Tahan di situ. Tahan. Dalam posisi ini usahakan leher kepala tidak bergerak. Pandangannya tetap ke atas. Oke. Usahakan sama lamanya. Durasi ketika headstand dan juga ketika shoulder stand sekarang. Kembalinya turunkan kedua kaki ke belakang ke arah kepala. Ya. Turunkan punggungnya seruas demi seruas. Dari pundak atas, punggung tengah, punggung bawah, dan bokong terakhir. Dan relax di sini. Relax di sini. Cek bahunya, punggung atas, panggul dan telapak kakinya relax dulu di sini. Sekarang, ya luruskan kaki kiri, biarkan kepala tetap di lantai. Ya, tekuk lututkan dan peluk tulang kering kanannya. Sekarang, angkat kaki kirinya yang lurus setinggi kira-kira 30 derajat. Buang permas, dorong tulang ekor bokong ke tumit kiri. 4, 3, 2, 1, pelan-pelan tekuk lutut kirinya turunkan ke lantai dan luruskan kaki kanannya. Satu sisi, sekarang ganti sisinya. Ya. Peluk tulang kering kirinya, tekan paha ke perut, lutut ke dada, angkat kaki kanannya. Bahu kanan, bahu kiri tetap di lantai. Buang perut masuk, dorong panggul dan tulang ekornya ke tumit kanan. Tekan paha ke perut, lutut ke dada. 4,
3, 2, 1, pelan-pelan turunkan tekuk lutut kanannya, turunkan tumitnya, dan turunkan juga telapak kaki kirinya, rileks di sini. Rileks, rileks, rileks. Sekarang kakinya bisa dirapatkan. Ya, bayangkan di langit-langit kita ada garis tengah yang sejajar dengan tulang ekor, tulang punggung, dan lehernya. Sekarang bentangkan kedua tangannya ke samping setinggi bahunya. Sekarang sholat telapak tangan, kedua bahu juga dipaku, nggak geser-geser. Sekarang sedikit geser bokongnya ke kiri, ya, sedikit saja tanpa menggerakkan bahunya. Angkat kedua tali, rapatkan paha ke perut dan lutut ke dada. Berpikirlah pusar tetap di lantai. Sekarang wajah dada tetap menghadap ke atas, turunkan tanpa terangkat bahunya, turunkan lutut pahanya ke lantai sebelah kanan. Dengan bantuan tangan kanannya, bantu untuk menekan. Jadi kalau lihat dari atas, ya ubun-ubun, leher, dan tulang punggung sampai tulang ekor tetap lurus, satu garis lurus. Tarik nafas, bawa nafas ke dada, buang, tekan bahu kirinya, stretch ke telapak tangan kirinya. 4. Buang. 3, tekan bahu kirinya, stretch ke tangan kirinya. 3, 2, 1, kembali ke tengah dan turunkan. Kembali geser bokongnya ke arah tengah lagi, rileks dulu di sini. Satu sisi, ganti sisinya. Tanpa menggerakkan bahu dan telapak tangannya, geser panggulnya saja ke sisi kanan. Angkat telapak kakinya, rapatkan paha ke perut, lutut ke dada. Tanpa terangkat bahu kanannya, turunkan lutut pahanya ke sisi kiri. Bantu dengan tangannya, tekan ke arah lantai. Dengan berpikir pusat tetap di lantai. 4. Tekan bahu kanannya. Tekan tangan kanannya. 3. Buang perut masuk. 2. Tarik bawah pusar ke dada. Dari dada tengah buang nafas, tekan bahu kanannya. 2. 1 dan pelan-pelan kembali. Turunkan telapak kakinya ke lantai, rileks. Rileks, rileks, rileks. Ya. Sekarang kita lakukan lebih dalam lagi, twisting dalam tiduran. Ya. Sekarang seperti tadi, geser bokongnya ke kiri, turunkan ke lantai, angkat, telapak kakinya, dekatkan, tanpa terangkat bahu kiri dan telapak tangan kirinya, turunkan ke sisi kanan, tahan di 45 derajat atau 30 derajat. Dari sini, dari sudutnya, luruskan kakinya ke samping. Tahan di 30 derajat. 4, 3, 2, 1, tekuk lututnya, kembali ke tengah. Geser bokongnya sekarang ke kanan untuk ganti sisinya. Turunkan kedua lutut pahanya ke sisi kiri sampai 45 derajat atau 30 derajat, luruskan kedua kakinya. Dari sudutnya dorong ke tumitnya. Tahan di 30 derajat atau 45 derajat. 4, 3, 2, 1, tekuk lututnya kembali ke tengah dan dipeluk kedua kakinya. Tekan paha ke perut, lutut ke dada, dorong bokongnya menjauh dari dada ke belakang. Cek leher kepala, tetap rileks. Sekarang pelan-pelan digoyangkan ke kanan dan ke kiri. Dan pelan-pelan kembali ke tengah dan turunkan. Rileks di sini. Rileks, rileks, rileks. Sekarang merilis ketegangan di otot panggulnya. Lepasnya.
Sekarang tumpangkan ankle kanannya di untuk menekan ke lantai. Sekarang angkat telapak kaki kirinya dari lantai seperti kita meletakkan di dindingnya. Sekarang silangkan tangannya dari celah-celah pahanya, pegang lutut atau tulang keringnya. Ya, dorong lutut pahanya menjauh dari dada ke arah dinding belakang. Seolah telapak kakinya ditempelkan ke dinding. Ya, dorong, rasakan di otot panggulnya, pangkal pahanya. Dan pelan-pelan kembali dan ganti sisinya. Angkat telapak kaki kanannya dari lantai, tungkai bawah kanan sejajar dengan garis horizontal, seperti telapak kakinya diletakkan di dinding. Oke, masukin tangan kirinya di celah pahanya dan kedua tangannya memegang tulang kering atau lututnya. Dorong lutut kakinya ke arah dinding belakang. Rasakan di otot panggul kiri, pangkal paha kiri, untuk groinnya, pangkal paha kirinya, dan pelan-pelan kembali. Turunkan, relax, relax, relax. Relax. Cek panggulnya, bahunya, kepalanya. Kita masuk ke latihan relaksasi. Rasakan pundak kanan, pundak kiri, pundak atas, dan panggulnya bersentuhan dengan lantai. Sekarang angkat satu kaki, luruskan jauh, dan turunkan ke lantai. Jika rasakan engagement, kulit, otot, dan tulang padat dan berat, turunkan ke lantai. Satu kaki lagi, dorong tumitnya jauh. Dan turunkan ke lantai, relax di sini. Maka tangannya stretch dari bahu ke jari tangan. Oke, kita lakukan latihan relaksasi. Kepal telapak tangannya seperti meremas, buat seperti kepalan tinju. Rasakan ada ketegangan di otot-otot seluruh lengannya. Ini teman-teman bisa nanti ketika di aba-aba lepaskan, bisa juga dengan suara teriak. Rasakan ketegangannya di otot-otot lengannya. Tegang-tegang, angkat 5 atau 10 cm dari lantai, rasakan tegangnya. Rasakan tegangnya. Tegang dengan lepas drop. Sekarang tegangkan otot-otot kakinya. Tegang-tegang, rasakan kemenyatuan otot, kulit, dan tulang. Tegang-tegang, angkat 5 atau 10 cm dari lantai. Rasakan tegangnya. Tegang-tegang, dan lepas drop. Mulai rasakan tulangnya semakin padat dan semakin berat. Dan tenggelam ke lantai. Mulai kita merasakan otot-otot dan syaraf-syaraf bergerak menjauh dari tulang.
Rileks keningnya. Mata kanan, mata kiri rileks. Pipi kiri, pipi kanan rileks. Rileks tangannya, rileks lehernya. Bahu kiri, bahu kanan rileks. Dada kanan. Rileks pangkal paha. Rileks paha dalam. Rileks pahanya, rileks lututnya. Lutut belakang rileks dan rileks betisnya. Rileks ankle-nya dan rileks tumitnya. Rileks telapak kaki dan rileks jari-jari kaki. Rileks, 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 completely relax. Lemas, lepas, pasrah, dan terserah. Kembali kepada kesadaran tubuhnya. Mulai gerakin jari-jari kaki, pelan-pelan gerakan jari-jari tangan. Pelan-pelan gerakan ankle-nya dan pelan-pelan gerakan pergelangan tangannya. Pelan-pelan tekuk kedua lututnya dengan telapak kaki tetap di lantai. Dan letakkan telapak tangan secara pasif di perutnya. Mulai kita menyadari nafas kita sendiri. Gunakanlah tangan untuk merasakan nafas kita. Tarik nafas, mengembang, buang mengempis. Rasakan di telapak tangannya. Itu nafas kita sendiri.
Sekarang pelan-pelan putar seluruh badannya ke sisi kanan. Gunakan lengan kanannya sebagai bantalan di pelipisnya. Di sini pelan-pelan buka matanya tapi tidak fokus. Menyadari sekeliling kita dan keberadaan kita di ruangan di mana kita berada. Dan hubungannya juga dengan sekeliling kita. Biarkan telapak tangan kirinya di lantai di depan dada. Rasakan tekstur matrasnya di telapak tangan kirinya atau lantainya. Tekan sedikit dan pelan-pelan kembali duduk. Mulai kembali rasakan bokong kita yang bersentuhan dengan lantai. Cari titik keseimbangannya. Kalau sudah, usahakan ajak dan jejak. Perhatikan bahunya, angkat bahunya ke arah kupingnya, putar ke belakang dan turunkan jauh dari kuping. Oke, sekarang kita latihan pernafasan kembali, sifatnya mendinginkan. Ini sedikit ditundukkan dagunya ke arah dada. Alternate nostril breathing, Anulama Vilom Pranayama. Biasanya tekuk telunjuk dan jari tengahnya, ibu jari untuk hidung satu, jari manis kelingking untuk hidung satunya nanti lakukan secara bergantian. Kalau sulit posisi ini, jari-jarinya bisa diletakkan dan ujungnya di tengah antara dua alis matanya. Ini kembali lakukan secara bergantian. Bisa dipilih salah satunya, siapkan tangannya, jari-jarinya, tarik nafas dalam, buang, ya blok, tutup lubang hidung kanan, masuk dari kiri. Tutup kiri, buang kanan. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam. Tutup kiri, buang kanan habis. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Masuk kiri dalam. Tutup kiri, buang kanan habis. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Satu putaran lagi, masuk kiri dalam. Tutup kiri, buang kanan habis. Masuk kanan dalam. Tutup kanan, buang kiri habis. Dan pelan-pelan turunkan tangannya. Relax. Kembali angkat dagunya, relax. Relax, relax, relax. Kembali rasakan di tubuh kita, rasakan juga pikiran kita. Oke, sekarang kita lakukan latihan konsentrasi, fokus. Biarkan dagunya ini rata lantai, pandangannya level lurus jauh. Kita senam mata, tanpa menggerakkan leher dan kepalanya. Bayangkan di depan kita ada jam dinding besar. Jam dinding besar, lagi tanpa menggerakkan leher kepalanya, bawa bola matanya ke sudut kanan jauh. Seperti kita melihat jam 3 dari jam dinding besar. Rasakan ada ketegangan di otot-otot saraf sekitar bola matanya. Kembali ke tengah, mulai ketegangannya mengendur. Sekarang bawa ke sudut kiri jauh, seperti kita melihat jam 9. Ketegangannya timbul lagi di sini, otot-otot saraf menegang sekitar bola matanya. Perhatikan ini ketika kembali ke tengah, mengendur otot-otot saraf-sarafnya. Sekarang lihat ke atas seperti melihat jam 12. Sekarang ketegangannya mungkin bertambah di keningnya, mengerut, menegang. Sekarang pelan-pelan turunkan pandangannya seperti kita melihat jam 6 dari jam dinding besar. Ketegangannya mengendur, melepas. Sekarang pelan-pelan dengan lembut tutup matanya. Sekarang tanpa diatur lagi nafasnya, hanya menyadari nafas yang masuk dan keluar.
seolah-olah kita letakkan pikiran kita di lubang hidung masuk. Rasakan secara pasif nafas yang masuk dan keluar. Kalau objek di pikiran dan pandangan kita berganti dari pengamatan pada nafas, kembali tarik ke lubang hidung. Pada kesadaran nafas. Sekarang bawa seluruh perhatian kita di ubun-ubun kepala atas. Mungkin kita merasakan di kulit kepala kita ini seperti berputar-putar. Atau ada sensasi seperti berjalan, semut berjalan, atau gatal. Rasakan, sadari, hanya menyadari. Sekarang pelan-pelan gerakan pikiran kita, seperti kita scan tubuh kita sendiri dengan pikiran kita, gerakan dari kepala ke kaki untuk bagian depan tubuh. Keningnya, mata kanan, mata kiri, pipi kiri, pipi kanan, rahang kanan, rahang kiri. Kalau sulit merasakan, gunakan tangannya untuk menyentuh. Sehingga kita bisa merasakan kehadiran kita utuh penuh di sini. Rasakan lehernya, bahu kiri, bahu kanan, dada kanan, dada kiri, diafragma dan perut. Terus bergerak, inci demi inci. Kenali diri kita lewat pengenalan pada tubuhnya. Rasakan panggul kanan, panggul kiri. Paha kiri, paha kanan. Dan lutut kanan, lutut kiri. Tulang kering kiri, tulang kering kanan. Engkel kanan, engkel kiri. Telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. Dan pelan-pelan bergerak ke atas lewat belakang tubuhnya. Rasakan tumitnya, ankle, betis, lutut belakang, paha belakang, bokong, punggung bawah, punggung tengah, punggung atas, leher belakang, kepala belakang, dan kembali ke kepala atas. Sekarang seperti disiram dari atas ke bawah, dengan menjaga tulang punggung tetap tegak dan tulang panggul kokoh. Bersama nafas yang keluar, kita keluarkan, buang stres, sakit, dan kesedihan. Buang, buang, buang. Rasakan bahu turun ke siku, siku ke lantai, tanpa kolaps lagi bahu dadanya, dari sikunya, tekuk lengannya, bawa kedua telapak tangan bertangkuk di depan dada,
Rasakan sentuhan ibu jarinya di dada, di jantung, dan jari lainnya mengarah ke atas. Ini simbolisasi keterhubungan kita dengan semesta. Jadi kita jagat alit temu dengan jagat ageng, jagat besar. Dari dasar lehernya pelan-pelan tundukkan kening ke arah jari-jari tangan. Seperti kita melihat dalam batin kita. Sekaligus juga respect pada usaha kita sendiri dan pengakuan pada sesuatu yang lebih besar. Rasakan leher belakang rileks. Pelan-pelan dengan lembut buka matanya dan angkat kembali. Tegak. Dan sekarang diusapkan. Sekarang rasakan sentuhan kulit ke kulit kita sendiri, gosokkan ke lehernya. Lewat persentuhan ini, kulit ke kulit kita mengenali diri kita, mengenali tubuhnya. Gosokkan lagi. Sekarang letakkan satu tangan di dada, satu tangannya di perut. Ya, seperti kita peluk diri kita sendiri, sayangi, tingkatkan rasa relasi dengan diri kita sendiri, dan keintiman dengan diri kita sendiri juga. Peluk, sayangi, sayangi. Dan selesai. Ya, begitu sharing dari saya, Yoga. Saya kembalikan ke panitia. Oke, baik. Terima kasih Mas Yudi. Benar-benar udah berkeringat dan berserah ini ya. Yeah. Sweat and surrender with yoga. Baik, teman-teman ini pasti juga sudah pada gembrobios. Walaupun tidak di luar seperti Mas Yudi dan Mbak Ningrum. Ya. Tapi di dalam rumah juga gembrobios. Ini di Malang aja juga sumuknya. Wah, sweat ini kata sweat dan sweet ya Mbak Inun ya. Alhamdulillah, terima kasih. Enak bener, badan rileks dan kemeringat ini Pak Agung. Oke, terima kasih. Monggo kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin menanyakan sesuatu tadi tentang latihannya atau mungkin apa yang dia rasakan, bisa sharing juga. Silahkan, boleh dituliskan di chat atau langsung ini bisa mic-nya di unmute masing-masing ya, Mas Pata ya? Bisa ya? Iya, bisa, boleh. Oke, silahkan teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan, termasuk juga tadi ya, yang kultum diberikan oleh Mas Yudi tadi tentang kaitan bahwa yoga ternyata ada ini dengan filosofi Jawa tadi ya, kanuragan dan yang lain-lainnya. Monggo, silahkan. Silakan. Teman-teman, ini pasti menarik sekali topiknya ini nanti. Kita punya 15. Bisa loh 1 jam bersama Yudi. Kopios. Mangga. Oke, ini ada yang bertanya ini Mas Yudi. Monggo. Dari Mbak Reta. Terima kasih, ini yoganya beda banget dengan yang biasa. Mau tanya, bunyi musik tung itu kenapa beda-beda nadanya? Apa ada fungsinya beda? Bunyinya tadi tuh loh yang pakai alat tadi Mas Yudi kan beda-beda nadanya. Oh, tidak ada yang spesifik, sebetulnya ini hanya untuk supaya kita tidak ngelamun, kan kita tetap menjaga kesadaran ya. Jadi sampai di delta state itu, jadi antara tertidur dan terjaga. Dari saat itulah itu terjadi rejuvenasi dari sel-sel saraf-saraf di dalam diri kita, dan disitulah kita dapatkan jadi kalau di dalam kajian neuroscience, kunci dari aging adalah panjangnya telomer. Ya. Dengan melakukan ini dalam keadaan rileks ini telomer akan tetap panjang sehingga yang ada sering istilahnya sekarang anti aging di situ, dan juga dari situlah kita akan mendapatkan
muda. Awet muda. Ya, yang penting ini melatih kesadaran supaya kita tetap dalam kondisi itu, tidak tidur, tidak sadar, tapi badan tetap rileks. Ya itu ya. Fungsinya tadi hanya untuk menyadarkan itu. Oke, jadi tidak ada beda nadanya itu nggak ada beda apa ya, tiap kali dipukul itu nggak ada bedanya ya? Tidak ada sih, ya. Tapi memang mungkin karena setiap saat kan beda-beda ya. Kadang ada hembusan angin juga mempengaruhi nadanya itu. Disabelnya itu ya di dalam penangkapannya mungkin berbeda-beda. Oh, oke. Ya ini kata Mbak Reta benar banget, telomere yang panjang bikin sehat dan awet muda ya. Itu Terima ya. kasih ya. Ya, itu. Oke, Mbak Reta. Jadi nanti kita bisa awet muda semuanya. Amin, amin. Sehat yang penting ya. Ini dari Mbak Ainun. Makasih Mas Yudi, mau tanya. Tadi pas bernafas tutup hidung kiri ganti kanan, yang kiri lebih lega atau plong, yang kanan lebih berat. Kenapa ya? Bagus bisa merasakan itu, yang paling penting bisa merasakan itu, sehingga dari sini kan kita sadar, oh diri kita, oh ternyata tidak sama gitu ya. Tidak ada yang salah dalam hal ini, karena memang saat ini kita sedang mengalami itu. Yang paling penting merasakan, menyadari itu. Nggak sama, mungkin kali lain yang kanan yang lebih plong. Ya emang nggak sama setiap saatnya gitu. Ya. Nah kita perlu menyadari atau menerima ketidaksamaan itu. Ya, kita menghormati keberagaman itu, nggak sama. Tapi yang penting gini, di dalam yoga ada yang dikenal dengan hatha yoga. Ya, hatha, matahari, bulan, atau sisi kanan ini diibaratkan atau representasi dari yang kanan, dari energi yang maskulin. Sementara yang sisi kiri, sisi feminin atau bulan. Nah, mungkin saat ini kita yang sisi femininnya lebih lega. Nah, ada blokade di sisi kanannya. Nggak masalah, mungkin nanti akan berubah juga di hari lain. Hanya kita melatih menyeimbangkan itu. Dengan latihan tadi menyeimbangkan sisi kiri, sisi kanannya, energi maskulin, energi feminin, juga saraf-saraf simpatik dan parasimpatiknya ini dilatih supaya balance. Oh, menarik sekali Mas Yudi. Artinya ini kalau misalnya, ya memang kan sama ya Mbak Ainun ya, jadi nggak selalu sama-sama plongnya gitu. Artinya kalau kanan misalnya lebih plong daripada yang kiri, atau suatu saat yang kiri lebih plong, itu misalnya kalau kanan lebih plong itu artinya kita sisi maskulinnya lagi lebih dominan gitu kah, atau bagaimana? Ya begitu. Oh, oke. Wah, menarik sekali. Berarti nanti saya cermati, saya ini dominan feminin atau maskulin gitu. Tapi yang jelas ini bukan sesuatu yang salah. Yang penting itu, kita jangan kemudian menyalahi diri kita, wah kok begini, apakah salah yang kita lakukan? Enggak gitu. Dan itu bisa berubah-berubah juga ya? Ya berubah. Nah, berubah itu kita nyadari kan, rasa-rasa ini kan tidak ada yang permanen dong, satu terus gitu. Nah, sadarilah itu. Ini ada kaitannya juga dengan ajaran filosofi Jawa nanti, ketika kita membicarakan yang lebih dalam lagi, yang sampai kasepuhan. Tadi kan kita dari Kanoman, Kanuragan ya. Biasa Kanuragan ini kan biasa dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya. Senangnya yang latihan-latihan olah fisik. Tapi nanti kan ya lebih bertambah usia, ajarannya lebih halus, yang disebut dengan kasepuhan nanti ya. Ada hubungannya dengan latihan-latihan di tangga yoga tadi. Oke, berarti nanti step-step selanjutnya ditunggu ini Mas Yudi, dihadirkan lagi untuk melanjutkan sampai ke kasepuhan tadi. Ini dari videonya ditunggu ini Pak Sigit ya. Wah, ya, silakan. Videonya Mas Patah. Ini yang bertugas. Mudah-mudahan ya. Didoakan saja, soalnya saya itu gaptek ya. Ini Berapa kali ini berhasil merekod. Nanti saya minta Mbak Ningrum memoto ini biar di-sharing ke teman-teman semua. Nah, gini. Boleh. Ini dari Mbak. Ya, Mbak Ningrum akan foto ini sharing, silakan. Oh iya.
Ini Mbak Bimla, terima kasih Pak Yudi, enak sekali yoganya. Ini nunggu videonya, matur nuwun sangat. Ini beberapa teman live karena ada acara lain, tapi tadi total 55-an ya yang hadir ya, luar biasa. Oh, senang-senang juga ikut, Iya. banyak yang ikut. Banyak sekali. Ini dari Mbak Reta lagi. Kok setelah rileks tadi saya jadi ngantuk? Apa normal? Yoga jenis ini bisa membantu buat teman-teman yang sulit tidur atau insomnia. Oke, ya menarik sekali pertanyaannya. Terima kasih pertanyaan ini. Ini juga yang sering dialami oleh terutama di masa pandemi ini ya. Kan pandemi ini selain tadi menyangkut fisik, ya kita tahu ada angka-angka statistik yang melihatkan dampak dari pandemi itu. Tapi yang nggak kalah adalah dampak yang sisi mental psikisnya. Ya antara lain wujudnya seperti tadi sulit tidur, insomnia, dan stres. Ya, bahkan lebih parah lagi dari stres itu kan trauma gitu ya. Dengan latihan nafas ini, nah ini tadi ada saya sharing tadi tidak lengkap. Ya ini tadi sifat latihan nafas ini ada yang sifatnya energizing, tapi ada juga yang calming. Ya, energizing itu meskipun rasanya panas, tapi kepala tetap dingin ya. Apalagi kemudian ada latihan yang pendinginan, yang sifatnya mendinginkan. Ini ada hubungannya juga dengan sifat tenang, dari stres ini menuju tenang, gradasinya, kemudian ke resilience, daya lenting di mental atau kesadaran kita, dan juga akan mendapatkan kebahagiaan ini. Dengan latihan nafas bisa menjangkau ini. Ini hubungan nafas dengan kondisi mental psikis, itu dari segi nafasnya. Dari sisi fisiknya, latihan fisik, tadi kita ada menyangkut latihan yang menjangkau area perut bawah, punggung bawah, di mana di situ ada letak psoas, otot psoas. Otot psoas ini sangat penting sekali, kaitannya juga dengan kesehatan mental tadi. Secara fisik, otot psoas ini yang menghubungkan antara spine, tulang punggung, tulang panggul, dan juga kaki, area kaki. Nah ini dengan latihan ini dikuatkan, sekali juga dilenturkan, sehingga mempunyai daya lenting tadi, resilience tadi. Ini dengan release tension ini juga akan bisa merilis dari sisi mental psikisnya. Nah ini dari pandangan yang saya dapat dari beberapa riset dari sisi neuroscience-nya yang pernah saya baca. Itu tadi hubungan antara bagaimana latihan-latihan ini, baik latihan gerakan, latihan pernafasan, juga tadi latihan meditasi, ini bisa membantu dari sisi itunya, dari sisi mental psikisnya. Jadi sehat ini bukan hanya sehat fisiknya, tapi juga sehat raga dan jiwanya. Mind, body, and soul. Iya. Oke, ini dari Mbak Ana. Makasih Pak Yudi, gerakannya sederhana, tapi bikin gobios sama dengan Mbak Reta. Tadi pas relax, bikin ngantuk, nyaman banget. Ya, dalam kondisi itu memang biasa, awal-awal, karena kita tadi sangat rileks sekali ya. Dengan rileks itu biasanya suasana akan ngantuk terjadi, tapi pelan-pelan seiring dengan adanya aktivitas lagi, itu ngantuknya hilang, tapi tadi men-store, istilahnya men-store, proses rejuvenasi dari sel-sel di tubuh kita, yang mudah-mudahan setelah ada aktivitas kembali bugar. Sip. Berarti ini videonya benar-benar ditunggu ini Mas Bata, soalnya kita pengen awet muda semuanya, seger dengan latihannya Mas Yudi nih. Ya, saya udah terlanjur tua ya. Itu saya dedikasikan semua ilmu untuk agama ini. Terima kasih. Ini dari Mbak siapa Ita. Terima kasih Mas Pak Yudi dan teman-teman, enak banget badannya. Oke, saya izin pamit. Lalu Mbak Reta, ya bener Mbak Ana, tadi saya kira aku doang, ternyata memang rileks banget. Neuroscience, wah lengkap ilmunya pagi ini. Wah, sip.
sehat jiwa raga. Matur nuwun Pak Yudi dan ke Agama Yoga. Lengkap sekali ilmunya hari ini ya, kita ke neuroscience, kita ke apa yang filosofi Jawa dan yang lain-lainnya, dan termasuk praktek sekalian sampai gobios, sampai rileks ngantuk. Enak sekali. Oh, ini ada Mbak Ningrum. Mbak Ningrum monggo kalau ingin menambahkan sesuatu bisa Ya, kan? silakan. Ya nambahin kita kapan-kapan nih outdoor kapan nih? Oh ya, perlu. Kali mungkin pas ulang tahun Kagama atau apa gitu. Kapan tuh Pak Ketua? Ulang tahun Kagama kapan? Mudah-mudahan ya kalau nanti misalnya Desember itu kita sudah boleh kumpul-kumpul kan dalam rangkaian Dies Natalis itu Desember. Mantap. Itu ada momennya itu. Itu. Ya, Itu mau kumpul ya. Tanggal 19 ya? Jogja. Sekitar tanggal 19, puncaknya pasti di tanggal 19 Desember. Tetapi acara yang rangkaian dari Dies Natalis itu bisa seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya, atau 2 minggu sebelumnya gitu sampai. Wah, sih itu kalau jadi. Iya, ya Mas Patah. Kita Saya kan sudah mulai 50% ya. Kalau seminggu lalu kan PPKM diperpanjang tapi 25%. Kalau sekarang sudah 50% capacity area. Jadi sudah bisa berkumpul tapi setengahnya dari ruangan gitu. Dan kita indikatornya nanti di UGM itu kalau acara niti laku itu kirap dari pagelaran ke Bulak Sumur ke kampus yang selalu dilakukan. Karena itu untuk mengenang bahwa awalnya dulu UGM itu kuliahnya di pagelaran Keraton Yogyakarta awalnya. Makanya tiap Dies Natalis itu diperingati dengan niti laku. Berjalan kaki dari alun-alun utara Keraton pagelaran, di depan pagelaran itu sampai ke kampus UGM. Wah, menarik itu. Di sela-sela itu ada sambutan-sambutan tertentu. Misalnya kita setelah itu kita beryoga bersama di lapangan Pancasila atau di gedung yang biasa dipakai buat mantenan itu. Di lembah, mudah-mudahan bisa terrealisir ya. Lembah itu apa namanya sekarang? Atau juga di lembah itu yang sekarang dinamakan Wisdom Park. Oh ya, Wisdom Park, Taman Kebijaksanaan. Iya, cocok itu. Kan lebih teduh ya daripada kita masa di depan gedung pusat kan panas. Ada tambahan dari realisasi ya. Acara niti laku itu nanti komunitas itu pada tampil gitu. Misalnya kalau yang beksan itu dia akan menampilkan tari-tarian bersama. Beli ode nanti nari Bali, beli ode mana beli ode nih Pak? Paduan suara juga gitu. Biasanya kalau untuk kita tampilkan itu ya, tampilkan apa namanya fun yoga. Jadi orang nggak usah pakai matras. Nah, cocok banget. Jadi orang yang tidak bisa yoga pun juga bisa gitu. Yang tidak bisa yoga bisa ikut gitu. Ya. Wah, nanti tahu lah itu maningrum itu. Itu peserta niti laku itu berhenti terakhir di ujungnya untuk ikut yoga. Kalau perlu. Boleh Mas, nggak harus di ujung, di tengah-tengah juga bisa kok. Boleh ya. Ya, siap kita meluncur. Kan tidak harus pakai matras ya, jadi kan kita bisa setiap saat Pak Udi bilang itu yang fun yoga ya. Fun yoga aja. Kita kan judulnya kita setting nanti selalu yoga suka-suka. Habis itu baru udah dan ditek-tek ya. Ya. Mas Patah boleh kamu mau nyapa satu orang? Iya, monggo. Kamu nyapa ada Pak Wahyu Maji. Oh, kebetulan ada di layar. Iya. Ya Mas, terima kasih dari Jakarta. Wah, selamat bergabung Pak Wahyu. Sudah bergabung berapa kali Pak? Pak Wahyu. Ya, baru 2 kali Mas. Boleh Mas, mudah-mudahan tambah semangat kita. Amin. Terima kasih bersedia bergabung Pak Setia Wahyu. Mas, gimana ya ini ngastonya? Saya di Kementerian PAN dan RB Mas. Ya, beliau sekjen itu di Kementerian PAN ya Pak ya. Ditunggu joinnya tiap minggu. Tiap minggu ya, saya yang ngasih tahu saya Mas Yudo Prasetyanto dari Teknik Sipil.
Woi. Iya. Provokatornya Mas Yudi itu. Mas Yudo ya. Mas Yudo. Iya. Gabung Kalau saya terus dari ya, Pak. Sospol AN Oh, iya. tahun 80. 80. 80 ya. Oh, ya berarti hampir sejajar lah sama saya sama Bli Ode gitu. Iya. Saya sama Bli Ode ujung kulon sini. Saya di skip. Iya, sipil ya. Apa teknik? Saya teknik nuklir, kalau Bli Ode itu yang teknik sipil. Oh, iya. Iya, menarik sekali. Nanti minggu depan dan minggu selanjutnya hadir selalu ya Pak ya. Allah, amin. Amin. Semangat, kita seneng-seneng rame-rame. Saya boleh nambah sedikit. Monggo. Tadi mumpung menyinggung filosofi Jawa hubungannya dengan yoga, saya setuju sekali. Kalau di Jawa itu ada Kanoman itu nanti pelajarannya kanuragan, berhubungan dengan raga. Terus ada Kasepuan, itu sudah belajar kawicaksanan, peternakan, sempurnaan, mempelajari perlambang-perlambang dan sebagainya itu. Nah, itu kalau tingkatan yoga itu sudah mulai meditatif. Gitu. Iya, ini Pak Rata ini Ya. yang setelah kanuragan dan kadonyan. Ini ada banyak yang mulai masuk ke yang esoteris, Ya, betul. yang nggak nampak lagi ya. Betul. Ada meditasi di sini, bahkan ada samadhi nanti sampai ke sempurnan. Ya, nah, cuman gini Mas Yudi, kita di Kagama Yoga itu kita berhenti sampai di pratyahara. Ya. Jadi kalau nanti yang untuk melanjut sampai ke samadhi biar itu masing-masing, tapi bukan yang bersama-sama di Kagama Yoga. Karena kalau nanti kita jadi tiap minggu jadi meditatif, nanti banyak yang lari nanti. Kita tetap bertahan di ya seperti itu tadi, seperti latihan tadi sebetulnya bisa dimaknai juga bahkan ketika berasana pun bisa dimaknai sebagai yang meditatif. Nah, itu dia. Dengan fokus, dengan merasakan sensasi tubuh ini kan juga meditatif juga. Betul. Bahkan kita bisa melakukan asana itu lebih meditatif dari ketika kita meditasi itu sendiri. Iya. Jadi sebetulnya dalam pandangan saya asana pun itu suatu meditasi yang bergerak. Nah, betul. Maksud saya ya gitu, kita di Kagama Yoga tidak sampai kepada meditasi yang murni hanya meditasi. Tapi kita selalu basisnya adalah asana, pranayama, dan pratyahara yang kita lakukan secara simultan bersama-sama. Bahwa dalam pratyaharanya karena kita menarik perhatian ke dalam terus sampai ke tingkat meditatif. Nah, itulah yang kita harapkan karena di situ juga relaksasinya ketemu, pembangkitan energinya ketemu, kemudian ketenangannya juga ketemu. Terus saya ingin menambah satu lagi yang dari asana Jawa ya, yang kita bisa terapkan di dalam pratyahara dan meditasi kita itu nanti ada semacam kalimat afirmasi di Jawa itu dari ajarannya Ki Ageng Surya Mentaram. Kalau di dalam bahasa Jawa kita mengucapkan kepada diri kita sendiri ngene iki ing kene ngene iki aku gelem. Jadi lengkapnya itu saiki neng kene ngene iki aku gelem. Iya. Kalau kita bawa ke bahasa Indonesia, sekarang di sini seperti ini saya suka, saya terima. Itu afirmasi itu bisa sekali kita terapkan di dalam yoga dan di luar yoga. Jadi kita selalu bisa menerima setiap keadaan itu ya di sini saat ini dan yang seperti ini yang saya suka. Here and now. Susah tidak susah sama aja. Ya. Saat ini dan dalam keadaan ini yang saya suka
dan bisa Iya. menerima. Ya, cocok. Oke. Jadi Monggo, tetap ada silakan. kesadaran tentang saat ini dan saat di sini ya, Mas Iya. Patah ya. Nah ini Iya. Mas Yudi, sambutan dari Sepertinya Mas teman-teman Patah dulu kita salah luar biasa. jurusan ya. Harusnya Sastra apa, Bri? nuklir harusnya gitu. Sastra nuklir. Yang sastra loh. Ya, ini Ada semacam kebijakan di teknik nuklir itu. Jadi karena dulu teknik nuklir itu kan didirikan karena prospeknya untuk membangun PLTN nantinya. Dulu proyeksinya itu tahun 2020 tahun 2000 mulai 2000 itu udah dibangun, nah 2010 dan seterusnya itu udah operation. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada PLTN. Jadi akhirnya kan teman-teman dari teknik nuklir itu bekerjanya di luar nuklir hampir mayoritas gitu. Akhirnya terjadi semacam kebijakan di teknik nuklir itu sendiri. Cah teknik nuklir itu bisa apa saja. Karena terpaksa. Kecuali tentang nuklir itu sendiri kan. Itu yang tidak bisa. karena nggak ada. Akhirnya nggak ada. Alah. Nggak apa-apa, kami terima. Sebagai warga sastra saya menerima. Ya, ini dari teman-teman. Oh, ini tadi nyambung yang tadi ya Bu Estin. Ini semoga segera ada penerbangan dari Bali direct ke Jogja. Kalau nggak ada yang direct ya indirect nggak apa-apa. Bu Hestin mampir Malang dulu, ngampiri saya, nanti berangkat bareng-bareng naik kereta ke Jogja. Boleh. Sekalian saya informasi tahun depan Ya. boleh. Kebetulan Mas Yudi mungkin Mbak Ningrum juga ada di sana. Di Denpasar Yoga Festival. Nah, Pastikan. ya, mudah-mudahan. Wah, bisa bedol desa nih ke Denpasar Wih, dari Jogja. Kan tahun depan. Bulan Juli kira-kira udah siap. Sip. Sip. Boleh lah, Ini- mulai bisa. Ya, Mbak Ana, dipikirkan. mohon izin live. Terima kasih Mbak Deni Rahmawanti. Sama seperti kata Mas Yudi tadi, di sini saat ini saya pasrah dan terserah. Oke. Berserah ya Mbak, jangan terserah, berserah. Terserah. Terserah kayak ini, terserah aja lah. Mungkin nanti lain kali bisa juga Yin Yoga. Mas Yudi ini guru pertama saya belajar Yin Yoga. Aduh, paling mantap. Jadi Oh, ini bisa Yin Yoga atau Yin Yang, ada Dragon Flow-nya ya Mas Yudi ya. Iya, iya. Juga belum jarang soalnya Yin Yoga di Kagama. Itu sangat meditatif Ya, sekali. enak sekali kalau Yin Yoga. Ya. Ya, next time. Kan kemarin pada pingin tuh Yin Yoga. Iya, boleh. Betul. meditatif tapi Ya, boleh. gemeter itu sampai gemeter ya. Keringetan gemeter. Pokoknya lengkap lah Sip, dengan lengkap kehadiran ilmunya. Alhamdulillah senang sekali Maka hari ini yoga semakin kita. asik gitu. Iya. Ya. Oke, ini Mas Patah, apakah sudah 9.50? Apakah sudah bisa diakhiri? Bisa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Yudi, Mbak Ningrum, Bri Ode, Mas Patah, Mbak Ita, semua yang hadir di sini. Mas Sigit, Pak Dwi Wahyu, Mbak Cindy, ini yang kelihatan di layar saya. Tetap semangat ya semuanya, tetap semangat. Jangan lupa Mas Patah, videonya ditunggu Mas Sigit. Mas Sigit ingin awet muda. Awet 40 apa awet 30, Mas? Atau awet berapa? Mau awet berapa ini? Mudah-mudahan berhasil seperti beberapa minggu sebelumnya ya. Oke, Berhasil harap recording, sabar ya berhasil Mas untuk Sigit baik. ya. Ini operatornya juga masih belajar gitu ya. Harap dimaklumi. Baik, terima kasih semuanya, selalu sehat, selalu semangat, dan semoga kita akan bisa tetap terus bertemu minggu depannya lagi, bahkan mungkin dalam luring outdoor tadi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaste. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.